Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-247. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-247 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham. Dan sebelum kita mereview ke-6 saham, sekali lagi saya mengucapkan teman-teman selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman atau semua teman-teman umat muslim yang merayakannya. Semoga di hari kemenangan ini kita semua bisa selalu sehat, dan tentunya tujuan kita sama-sama yaitu tetap bisa mencetak profit lagi di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, dan juga buat teman-teman yang beragama Kristen mungkin juga selamat menunaikan hari kenaikan Isa Al-Masih di esok hari. Kita sebelum masuk ke review saham pertama, sekali lagi teman-teman, saya mereminder lagi bagi teman-teman yang mungkin belum sempat mengikuti pre-order kaos joran part pertama Bull and Bear, teman-teman bisa segera untuk mengikuti pre-order ini mulai dari tanggal 7 sampai dengan 31 Mei 2021. Untuk pemesanan bisa melalui WhatsApp di 0851 5895 5279. Teman-teman bisa dapatkan kaos ini dengan bahan katun, kemudian dengan cetakan dari Polyflex, dan juga tersedia dalam warna biru dan hitam. Dimana kalau misalkan teman-teman mau lihat size-nya, bisa lihat di samping biar tidak salah. Jadi pastikan bahwa ukurannya tepat. Dan juga kalau teman-teman yang mengikuti POD part pertama ini, maka teman-teman akan dapatkan spesial bonus. Ya, sekali lagi spesial bonusnya adalah pertama, teman-teman akan mendapatkan diskon 20% untuk next webinar dari Joran Investama. Jadi ketika ada webinar yang akan diselenggarakan, teman-teman punya hak untuk bisa redeem 20% dari harga yang kita informasikan. Kemudian yang kedua, teman-teman juga akan mendapatkan kartu, di mana kartu itu akan diselipkan di dalam baju tersebut, di mana teman-teman bisa scan barcode-nya dan teman-teman langsung bisa menuju ke official Joran Investama di Telegram. Teman-teman bisa masuk ke sana, nantinya kita juga akan sharing mengenai sinyal-sinyal, mungkin setiap hari ada yang bagus juga kita akan sharing di sana. Kemudian yang berikutnya, teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan undian dari semua orang yang ikut PO di part pertama. Hanya satu orang yang berhak mendapatkan undian sebagai pemenang, mendapatkan akses The Golden Cross Premium Chart selama 1 bulan penuh senilai 150.000. Dan juga untuk satu orang lagi yang menang undian, maka bisa mendapatkan kesempatan untuk private konsultasi selama sebulan bersama saya senilai 1 juta rupiah. Jadi teman-teman bisa dapatkan bonus spesial ini sebesar 1.150.000 rupiah secara gratis, plus dapat diskon lagi 20% untuk webinar Joran. Jadi manfaatkan momentum ini, siapa tahu salah satu dari teman-teman bisa mendapatkan undian tersebut ya. Jadi lumayan, itu bisa jauh lebih bermakna. Nanti kalau yang private konsultasi langsung bersama saya, ada sesi juga untuk Zoom-nya, jadi bisa langsung Zoom sama saya. Silakan tanya apapun yang ingin ditanyakan. Dan saham pertama yang akan kita review di part yang ke-247 hari ini adalah BRMS, di mana di perdagangan hari sebelumnya BRMS ini tutup minus 6,61% di harga 99 setelah berjuang untuk bisa menembus level resisten di 113. Namun karena tidak mampu ditembus, maka saat ini dia sudah jebol dengan tidak mampu juga ditahan di level trendline bawahnya di harga 100. Ini sudah jebol trendline bawahnya, sehingga next target untuk BRMS adalah kita menunggu sampai dia kembali ke 81. Ini adalah support terkuat PBL, sehingga kalau tidak mampu naik lagi di atas 100, ya mending tunggu di area 81. Tetapi kalau misalkan dia bisa naik lagi di atas 100, maka silakan. Boleh pertimbangkan entry 100 sampai dengan 102, cut loss kurang lebih di 97, 98. Target kenaikan adalah menuju 40 hari harga tertinggi dan sekaligus resisten terkuat PBH di 113. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu naik lagi di atas 100, maka lebih baik tunggu saja di area 81 PBL, baru teman-teman pertimbangkan untuk entry di saham ini.
Setelah BRMS kita punya Excel, di mana saham ini sangat menarik sekali. Minus 0,5% di harga 2020 di perdagangan hari kemarin ya, hari Selasa. Dan kalau kita perhatikan ini masuk indikator saya, downtrend, sideways panjang dan di atas PBL. PBL-nya itu sudah sering kali diuji namun tidak bisa ditembus. Ini sudah banyak sekali ya, beberapa kali percobaan tidak mampu ditembus. Kalau teman-teman lihat berapa kali percobaan ini, itu adalah di level 2010. Jadi, karena harga saat ini 2020, maka kalau pertama, Excel masih bisa kuat dan bertahan di atas 2010, maka kita boleh masuk. Masuknya ini dengan area buy, itu masuk syarat kedua, yaitu 2010 sampai dengan 2030. Itu kita akan entry di sana, selama dia masih ikut syarat pertama, yaitu kuat bertahan di atas 2010. Kalau misalkan setelah kita beli di 2010 sampai dengan 2030 ternyata malah dia dibanting, maka kita siap bantalan untuk cut loss, kita pasang manajemen risiko kita minimal kurang lebih saya pakai 3 tick. Ini saya pribadi 3 tick. Jadi kalau 3 tick dari 2010 maka kurang lebih berada di 2080 atau mungkin lebih jauh sedikit di 2070. Tetapi kalau misalkan mau pakai teman-teman bisa pakai cut loss-nya di 1980 atau di 1970. Tetapi kalau misalkan mau pakai minus 5%, minus 3% atau minus 7%, itu hak teman-teman, yang penting bisa sanggup untuk mengikhlaskan ketika ternyata benar-benar kena cut loss tersebut. Tapi kalau saya pribadi memang tetap memakai 3 tick, karena bagi saya kalau misalkan dia turun kena 3 tick tersebut, maka saya cut loss dulu. Kalau misalkan dia bisa naik lagi, menembus level PBL lagi, maka saya akan re-entry. Jadi sekali lagi Excel ini sangat menarik, bagi saya ini sangat menarik dan saya masukkan watchlist untuk di perdagangan hari Senin nanti. Di mana? Karena pertama dia downtrend, kemudian yang kedua dia sideways, yang ketiga dia masih berada di atas PBL. Bagi saya ini menarik dan akan saya entry kalau opening di hari Senin nanti masih kuat bertahan di atas 2010. Tapi kalau misalkan langsung dibanting di bawah 2010 ya kita wait and see. Jangan masuk karena memang dia akhirnya official downtrend. Kita akan masuk lagi kalau apa? Kalau misalkan dia bisa naik lagi di atas level PBL tersebut, baru kita entry. Tetapi kalau kasusnya adalah ketika misalkan dia open di 2010, kemudian dia naik 2020, kita masuk, nah itu baru kita pasang bantalan tadi di 1970, 1980 sebagai cut loss, dengan target kenaikan terdekat itulah ke 2050 sebagai TP1, dan terjauh adalah menuju ke 2120 yang mana itu adalah resisten paling kuat dari saham Excel. Kemudian berikutnya kita punya saham Telkom, di mana saham ini bergerak sangat-sangat tidak menarik ya. Sideways yang cukup panjang, sideways cenderung turun. Jadi kalau kita perhatikan bahwa dia dari level 40 hari harga tertinggi di 3.500, kemudian dia bergerak perlahan terus turun dan akhirnya sampai mendekati level support terkuatnya di 3.130. Sekali lagi jarak ini cuma 50 poin ya, tidak terlalu jauh, yang artinya adalah resikonya sudah masuk kategori resiko rendah. Dan juga kalau misalkan yang ingin membeli, sekali lagi syarat pertama harus kuat dan bertahan di atas 3130. Jadi opening kalau dia masih kuat bertahan di atas 3130 maka syarat ini terpenuhi. Kalau syarat ini terpenuhi maka kita masuk ke syarat kedua. Apa itu? Yaitu area belinya di mana? Area belinya adalah kurang lebih di 3130 sampai dengan 3150. Jadi kita tawar di situ. Kalau mau ambil 3180 boleh nggak? Boleh-boleh saja, asalkan kalau misalkan kita cut loss dari harga beli di 3180, apakah kita bisa ikhlas atau tidak kalau cut loss di situ? Misalkan kalau misalkan PBL 3130 kita pasang 3 tick, maka cut loss-nya di 3100. Kalau kita beli di 3180 dan cut loss-nya di 3100, pertanyaannya adalah kita bisa ikhlas tidak kalau misalkan cut loss dan kehilangan uang tersebut? Kerugian tersebut kita ikhlaskan. Kalau kita bisa, maka boleh beli di 3180. Tetapi kalau kita bilang, wah itu terlalu besar, ya sudah, solusinya adalah kita turunkan harga belinya, jangan di 3180, mungkin di 3160, 3150, atau di dekat dengan 3130. Jadi kalau misalkan dia ke 3100, kita rasa bahwa oke, minusnya tidak terlalu besar dan saya bisa ikhlas menerima kalau misalkan ternyata dia harus cut loss. Jadi sekali lagi untuk Telkom saya pribadi ini masuk watchlist juga dengan area beli 3130 sampai 3150, cut loss di 3100 dengan target kenaikan yaitu menuju ke PBH di 3340.
Kemudian saham selanjutnya adalah saham BMRI, di mana saham ini ditutup minus 1,26% di harga 5.900, dan sayang sekali BMRI ini tidak mampu bertahan di atas level terkuatnya, level PBL, sekaligus menjadi 40 hari harga terendah, yaitu di 5.950. Closingnya di 5.900, artinya ini sudah rawan. Walaupun indikator menunjukkan resiko low, tetapi karena dia telah menembus level support paling kuatnya, maka ini kita katakan rawan. Kapan kita katakan menarik? Kalau misalkan dia di hari Senin nanti bisa breakout di atas 5.950. Nah, itu menarik sekali. Jadi kalau dia bisa breakout 5.950, silakan buy. 5.950 sampai dengan 6.000 itu adalah area buy yang sangat menarik, dengan batasan cut loss kurang lebih di 5.900 atau di 5.850. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu menembus 5.950, ya mending kita jangan entry dulu di BMRI. Sekali lagi, jangan dulu entry di BMRI karena ada peluang besar dia bisa terus melanjutkan penurunan yang lebih dalam lagi. Tetapi kalau misalkan dia bisa opening, mungkin dia turun dulu, kita wait and see, ternyata dia bisa breakout, silakan cegat di sana 5.950 sampai 6.000. Buy di situ, cut loss kita siap kurang lebih di 5.850 sampai 5.900 dengan target kenaikan yaitu ke PBH di 6.275. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Elsa, di mana saham ini ditutup minus 2,33% di harga 336. Dan ini ada yang bertanya, apakah Elsa sudah bisa masuk? Dia bertanya di part yang ke-242 kalau tidak salah. Dan di situ memang sudah diinformasikan bahwa memang Elsa karena dia tidak mampu menembus PBH, mending kita tunggu di 330. Nah, area saat ini di 336 jaraknya mungkin cuma 3 tik lagi. Artinya resikonya sudah rendah ketimbang kita beli yang di 348 waktu itu. Nah, kalau ditanya apakah sudah bisa masuk dan bisa dibeli, kalau saya pribadi saya akan mulai masuk. Ya, saya akan mulai masuk Elsa dengan catatan sekali lagi, pertama, Elsa boleh kita buy ketika syarat pertama adalah dia bisa dan kuat bertahan di atas 330. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah kalau memang dia bisa kuat dan bertahan di atas 330, maka kita tentukan area buy. Area buy-nya adalah di mana? Di 330 sampai dengan 336. Itu sudah masuk berarti ya. Kalau yang bertanya apa 336 boleh beli, berarti boleh. Tetapi ingat syarat pertama itu. Jadi ada urutannya. Jadi ketika syarat kedua kita mau masuk, tapi ingat syarat pertama terpenuhi tidak. Kalau misalkan ternyata dia opening langsung dibanting di bawah 330, kita jangan masuk. Karena apa? Syarat pertama sendiri sudah tidak terpenuhi. Tidak ada alasan kita lanjut ke syarat berikutnya. Tetapi kalau misalkan dia opening mungkin di 332, kemudian sempat low ke 330, nah kita mulai entry. Jauh lebih bagus kalau misalkan dia dekat dengan 330. Ketika dia dekat-dekat dengan 330, kita bisa buy. Maka kita langsung siap bantalan untuk cut loss. Kurang lebih di berapa? 3 tick boleh, atau 320, atau pakai low 40 hari harga terendah di 318 juga boleh. Teman-teman bisa pilih di mana level yang menurut teman-teman bisa ikhlas untuk bisa kehilangan uang tersebut untuk kita cut loss. Jadi kalau misalkan syarat pertama tadi adalah dia harus bisa kuat dan bertahan di 330. Syarat kedua area belinya itu di 330 sampai 336. Syarat ketiga area cut loss-nya yaitu di berapa? Di minimal 318 sampai dengan 324. Itu adalah area cut loss yang saya tawarkan buat teman-teman. Dengan syarat berikutnya adalah syarat taking profit, yaitu berapa menuju ke level PBH di 358. Jadi semua urutan syarat tersebut harus terpenuhi. Minimal nomor 1 itu harus terpenuhi dulu. Kalau nomor 1 tidak terpenuhi, ya tidak ada alasan buat kita masuk. Ketika dia open langsung dibanting di bawah 330, ya tidak ada alasan untuk kita masuk. Kita masuk lagi kalau dia di 330 lagi, naik lagi. Artinya syarat pertama kembali valid. Jadi selama dia masih bisa kuat dan bertahan di atas 330, barulah kita bisa next ke level atau syarat-syarat selanjutnya. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-247 hari ini adalah saham Sril, di mana saham ini ditutup stagnan setelah mengalami kenaikan lonjakan yang cukup tinggi, namun akhirnya membentuk sepertinya ini doji ya, dengan jarum yang cukup tajam, dengan upper shadow yang cukup lebar, daya jualnya cukup tinggi ya, demand-nya tidak mampu untuk menahan, dengan closing di 152 stagnan. Namun kalau teman-teman nonton di part-part sebelumnya, kalau misalkan ingat bahwa kita pernah informasikan bahwa buy on breakout di 152 dan keesokan harinya naik. Dan sekarang dia kembali lagi ke level tersebut. Kalau tidak salah, teman-teman bisa nonton di part-part sebelumnya, PBL-nya di kurang lebih di 152. Namun karena ada adjustment, mungkin sistemnya
langsung merubah PBL di 140. Tapi tidak masalah kalau misalkan teman-teman yang ingin mau membeli di 152 pakai patokan yang kemarin, tidak masalah. Tapi teman-teman harus nonton di part sebelumnya di mana level cut loss-nya di berapa, taking profit-nya di berapa. Tapi kalau misalkan mau pakai update chart yang terbaru, maka sekali lagi ini masih resiko medium. Artinya apa? Kita tawar lagi lebih rendah. Kalau bisa di 140 sampai dengan 144, ya kenapa kita harus ambil di 152? Jadi kalau misalkan dia masih bisa turun lagi di bawah 152, ya kita boleh pertimbangkan untuk masuk. Tapi apakah boleh masuk 152? Boleh-boleh saja, tapi saran saya adalah rujuk ke video sebelumnya yang ada bahas real. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat, oh cut loss-nya di mana, TP-nya di berapa. Ya, jadi kalau misalkan nonton di sana, harusnya sekarang sudah taking profit, mungkin re-entry ulang. Jadi tetap, sekali lagi, kalau untuk real berdasarkan chart yang terbaru, maka lebih disarankan tunggu saja di 140 sampai 144 dengan cut loss kurang lebih 136, 134 dan target kenaikan menuju PBH di 178. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-247 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.